Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Ong wilayah yang jati luhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Mumpung lagi santer berita Duria Rasul dan Duria Wali Songo atau ulama Nusantara pada berdebat. Jadi sekarang saya akan mengungkap yang kalau dulu seolah-olah itu ukhuwah Islamiyah itu sangat solid. Ketika awal-awalnya berdirinya FPI, Front Pembela Islam, di mana saya melihat di YouTube, di pemberitaan yang lain televisi, bahwa kalau bulan puasa warung disuruh tutup dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah ilmu agama akan bisa mengalahkan ilmu danyang Nusantara? Lah ini sebuah hal yang pernah saya sempat ngesti ya. Santer juga bahwa konon ceritanya Prabu Brawijaya V sempat disebut Sunan Lawu. Dulu ini banyak sekali yang menyebut Sunan Lawu. Katanya sudah sempat diislamkan. Lah, apakah sang pamong Nusantara atau Sabdo Palon ini sempat masuk Islam? Apakah Prabu Brawijaya atau Raja Majapahit sempat masuk Islam? Kalau sekarang setelah para kiai lah taruhlah sudah menjadi sama juga taruhlah ya pendeta ider kalau istilah saya ngomong, kan banyak tuh sekarang para jamaah yang diajak untuk bersiarah lah, otomatis di situ kan ada ya talang ya teles lah, secara jujur saja kita ngomong itu talang ya teles. Kayak saya ibaratnya ada orang mau ngangsu kawruh ke saya, ya mestinya begini-gini persyaratannya, saya talang ya teles lah, minimal bisa udut gitu. Itu secara jujur saja kita terang-terangan lah, bukan berarti saya mengatakan atau menjelekkan sosok-sosok pemuka agama, itu enggak. Namun ini kan sekarang santer yang bahwasanya ziarah Wali Songo, lalu lagi konon ceritanya ada Habib itu ya mengubah makam atau memalsukan makam, kata kasarnya, yang mungkin dulunya makam maling menjadi makam Habib umpamanya. Lah yang saya tahu saja itu di Gumitir itu dulu memang kata orang yang akan naik ke Gumitir itu kiri jalan itu dulu nggak ada makam Habib, malah dulu katanya itu adalah makam para pemberontak G30 SPKI yang banyak terkubur di situ, dan lalu pula juga ada makam orang gila yang dikubur di situ. Konon ceritanya orang situ, saya pernah bertanya-tanya seperti itulah. Sekarang juga menjadi makam Habib apa gitu. Artinya kalau dulu pada menyinyiri para kaum seperti saya yang suka ziarah, sekarang dia juga pada senang ziarah begitu. Saya akan mengatakan, mumpung lagi santer pemberitaan ini, Kudi Tarung Karo Karah ya, artinya Kiai Imaduddin bersama berseteru dengan keturunan Habib, keturunan Nabi, konon ceritanya seperti itu. Jadi saya akan numpang lewat. Yang kalau saya meyakini yang bahwasanya kaki Sabdo Palon ya atau danyang tanah Jawa tidak mungkin akan masuk Islam. Nah, lalu Brawijaya saya juga meyakini juga tidak mungkin sempat memeluk agama Islam. Karena apa? Ketika itu Brawijaya sudah menyerahkan kepada putranya, yaitu Raden Jambun atau Babah Jambun, ada yang mengatakan ya, lalu lebih dikenalnya adalah Raden Patah. Raden Patah ini telah diserahi, daripada saya berseteru dengan anak kelihatannya tidak patut, lalu
tidak ngepasi, maka saya serahkan tahta Majapahit. Monggo, kalau memang mau menjadikan negara agama, sedangkan kalau leluhur Nusantara itu Bhinneka Tunggal Ika Tanhoro Dharma Marwo, kok akan menjadi negara agama, ini ya monggo-monggo saja. Namun saya meyakini tidak akan bisa berdiri dan tidak mungkin akan lebih dari 3 generasi. Ternyata juga Demak hanya 3 generasi begitu loh. Setelah 3 generasi sampai Sultan Trenggono ke bawahnya Sultan Kingkin itu punya anak Aryo Penangsang dan sebagainya, dan lalu berseteru. Intinya Demak itu bubar, tidak sempat ya atau gagal dalam membentuk agama Islam menjadi sebuah negara Islam yang saya maksud lah. Ini kasunyatan lah. Saya dalam ngesti saya pernah sempat memang Sunan Kalijaga ya menemui secara kegaibannya kepada Kaki Sabdo Palon. Lah, ketika itu tentunya kegaibannya agar dirujuk untuk memeluk agama Islam. Namun Sabdo Palon itu terkejut-kejut ya. Sabdo Palon itu terkejut-kejut dengan apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga, umpamanya Assalamualaikum loh. Assalamualaikum itu artinya apa? Artinya itu ya rahmat untuk kamu sekalian, semoga salam dan rahmat untuk kamu sekalian dan sebagainya lah. Oh, kalau begitu kami sudah punya yaitu tabik wala atau tabe-tabe. Tabe-tabe itu ya dengan tidak ada niat jahat sedikit pun gitu loh. Lah, ketika Sunan Kalijaga mengatakan untuk baiat syahadat, syahadat itu apa? Syahadat itu ya menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui Muhammad utusan Allah. Lah, Kaki Semar juga telah paham, mengetahui artinya, oh ini loro-lorone atunggal. Kalau kamu mengatakan syahadat, saya sudah punya kawruh tersendiri, yaitu loro-lorone atunggal. Allah yo ingsun, sukma ingsun kinar yo utusaning Allah di muka bumi ini, ing lumaing bumi iki sukmane kabeh menungso kinaryo utusaning Allah, nggawa utusaning Allah. Utusaning Allah iku adalah amal ibadah atau dharma. Lah, ketika disuruh beribadah ya, Kaki Semar ini ya sudah paham, oh ibadah itu dharma. Namun kalau ibadah itu cenderung hanya suara saja, namun kalau dharma itu netepi dharma yang wajib. Lah, ini terbukti bahwasanya kalau orang Nusantara ini kata nyambut gawe itu lebih tepat daripada kata kerja. Artinya saya mengatakan di zaman dulu tidak ada orang yang mau kemana, mau makaryo gitu. Itu secara pokok mau nyambut gawe di mana atau makaryo di mana. Lah, kalau sekarang mau kerja di mana. Lah, ini sudah perubahan mentalitas. Yang saya maksud bahwa kata bekerja ini adalah kata yang sangat kasar menurut wewarah leluhur Jawa. Artinya saya mengatakan kalau kerja itu yang diharapkan hanya upah. Namun kalau makaryo itu kecenderungannya adalah saya berbuat, saya punya tenaga itu nggak beli, didapat dari hasil makan dan seluruhnya anugerah Tuhan. Saya makaryo untuk apa? Memayu gayuning bawono. Jadi dalam hal ini saya meyakini bahwasanya Sabdo Palon dan Brawijaya tidak sempat masuk Islam atau memeluk agama selain agama Kapitayan atau selain Kapitayan. Tidak mungkin akan memeluk agama selain Kapitayan. Artinya Kapitayan posisinya adalah lebih sempurna menurut saya ya. Jawa ini bukan agama, namun menurut saya boleh berpendapat adalah penyempurna agama. Lah, terbukti apa? Jawa ini bisa menjadi tuan rumah seluruh agama ya. Kasus nyatanya Jawa atau Nusantara ini bisa menjadi tuan rumah seluruh agama, berbeda dengan yang lain. Jadi kembali lagi, dialog atas Sunan Kalijaga dan Sabdo Palon itu apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu sudah ada di Nusantara ini. Artinya syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kaki Sabdo Palon telah mengantongi itu loro-lorone tunggal Allah ingsun, bukan ingsun Allah. Artinya loro-lorone tunggal telah dipahami persis, Gusti kawula Gusti sudah dipahami persis. Jadi syahadat menurut Sabdo Palon itu ya Gusti kawula
kawula Gusti, artinya sukma setiap manusia itu adalah merupakan utusan. Utusan apa? Untuk berbuat kebajikan yang sebajik-bajiknya. Tidak ada yang lebih baik, artinya tidak ada asas praduga kepada yang lain. Jangankan menduga buruk ya, menduga baik pun tidak boleh. Ini adalah kasampurnan menurut kami ini adalah kasampurnan. Jadi memang menurut saya seyogianya para pelaku spiritual Jawa ya, jangan sampai mengatakan bahwa agama budi. Lah, agama budi menurut saya kurang tepat. Tetap menurut saya adalah kaum kapitayan, orang yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa dan kegaiban yang nyata, sehingga kita selalu berbuat kebajikan demi takut kepada sanksi atas hidup setelah mati. Saya rasa demikian. Terima kasih.